Halo semuanya, gue Honor dari Drumskate alias gue yang bakal jadi moderator buat ceritain lu pada seluruh alur nih drama ya yang berjudul Backstreet Rocky. Drama ini berkonsep komedi romantis sih, dimana alur ceritanya mudah dipahami, simple, nggak bikin lu pada pusing mikirnya. Dan benang merahnya nih drama ngebawa ke soal perbedaan status sosial yang menjadi tendensi di awal sampai akhir drama. Oke, sekarang mari kita mulai seluruh alur ceritanya. Di awal sih kita tunjukin Choi Dae-hyun, si tokoh utama lagi nolin anak kucing yang jatuh di got. Dan juga lagi patah hati ya, baru dipesin pacarnya. Dari sini ini juga kita tahu kalau dia punya sifat nggak tegaan walaupun hewan juga. 가지 마. 놀고 있다. Drama dilanjutkan dengan Dae-hyun nggak sengaja ketemu sama si Sebyul, tokoh utama cewek yang ternyata jago bela diri. Di sini juga kita dikasih lihat kalau Sebyul nggak takut siapapun dan cuma bisa ngandelin dirinya sendiri. Scene pindah di tangga, di pinggir jalan, mereka dipertemukan dengan adegan ciuman, sekilas, lalu waktu dipercepat 3 tahun ke depan. Sekarang Daeun sibuk dengan membuka toko yang sebenarnya jarang ada yang beli gitu, alias nggak laku aja. Terus untuk ketiga kalinya mereka dipertemukan lagi dengan Sebyul melamar pekerjaan part-time di tokonya. Di awal episode kedua ini, Sebyul tahu kalau Daeun udah punya pacar dan cemburu. Terus dia mengundang teman-temannya buat minum di depan toko. Daeun pun tahu hal itu dari Dalsik, teman SMA-nya dulu. Melihat hal itu, bukannya suruh pergi, dia malah ikutan minum sama mereka. Besoknya Daeun mengajak pacarnya bertemu. Sebelum bertemu, dia melayani pembeli rokok dan berangkat dengan pakaian rapi. Yeonju, pacarnya Daeun, menyindir soal kejadian kemarin malam karena ternyata dia tahu dan melihat semuanya. Dia pun langsung gugup dan membalas dengan sebisanya. 다른 실수도 했나 보다. 내가 추론을 한 거지. 논리적으로. 아, 논리적으로. Adegan berlanjut ke Sebyul yang dimarahi Daehyun, minta penjelasan soal kejadian semalam dan menyuruh temannya untuk membayar semua minumannya. Sebyul dengan santai bilang ke dia untuk melihat isi kantong dalam belakangnya. Nggak lama polisi datang. Ternyata orang yang membeli rokok di awal tadi masih anak sekolah, dan karena peraturan tidak memperbolehkan menjual rokok kepada anak di bawah umur, toko Daehyun pun terancam tertutup. Melihat Daehyun kesusahan mencari bukti untuk meringankan tuntutan hukumannya, Wang Gunbi dan Cha Eun-jo, temannya Sebyul, membantu mengecek CCTV toko. Hari berlalu sampai akhirnya Sebyul marah dan mencari anak sekolah itu sendiri dan menyuruhnya mengaku atas perbuatannya. Konflik yang terjadi pun selesai. 정작 연락치지 않네. 킬러스냐? Episode ketiga dimulai dengan 3 pelanggan so asik ya, dengan tingkah laku seenaknya sendiri. Sebyul masih bisa menahan diri, lalu datang lagi pelanggan yang ternyata adalah pemeran Profesor Kang dari drama Seki Castle. Selayaknya orang biasa, dia pun meminta tantangan dan foto bersama. 하나, 둘, 셋. 어머, 저 너무 예쁘게 나왔죠? 감사합니다. Besoknya 3 orang kemarin ternyata balik lagi, kali ini untuk mencuri. Dan nggak tahan dengan perilaku mereka, Sebyul menyuruh temannya untuk menghentikannya sebentar. Lalu pergi mengajar para peredaran itu sendiri. Dari sini kesalahpahaman terjadi ketika Dalsik melihat merekam kejadian itu dan menyangka Sebyul adalah seorang pembuli. 그게 바로 매너야. 알겠어? 네. Shin balik lagi ke toko. Ternyata Yunju datang karena merasa cemburu melihat kejadian minum-minum sebelumnya. Yunju tidak tahu dan salah sangka karena mengira orang yang menjaga toko saat itu adalah Sebyul yang asli. Berlanjut dari Daehyun yang bersiap-siap untuk acara reunian bareng teman-teman sekolahnya dulu. Lalu bertemu Yunju untuk mengenang 2 tahun mereka udah bersama. Sebelum berangkat,
Dalsik datang dan niat memberitahu Daehyun soal video yang direkamnya kemarin, tapi tidak jadi. Karena Sebil juga sedang ada di situ. 안녕하세요. Sebil sendiri dia mengambil cuti dan pergi berziarah bersama adiknya, Janggeun-bil, karena hari ini hari mendiang ayahnya meninggal. Setelah itu dia diajak temannya pergi ke restoran. Hal tak terduga terjadi ketika Sebil pergi ke toilet dan melihat Yeonju yang sedang dikelilingi oleh para preman, lalu langsung dia selamatkan. Di ending episode 3 ini, Daehyun datang menemui Yeonju dan mereka bertiga pun akhirnya tahu satu sama lain. 점장님? 야, 정세별. 누구? 알바라고? 연주 씨. Episode keempat dibuka oleh Yeonju dan Sebil yang merasa kaget. Lalu Yeonju bilang pada Daehyun kalau Sebil mungkin temannya para preman itu karena jago berkelahi, dan hal itu langsung dibantah oleh Sebil. Berlanjut saat Daehyun mengantarkan Yeonju pulang. Di tengah perjalanan Yeonju meminta Daehyun untuk memecat Sebil secepatnya. Berlanjut di Sebil yang sekarang udah pergi ke tempat lain dan gak sengaja bertemu artis Kang Jiwo yang ternyata adalah teman masa kecilnya. 강아지 많이 갔네. 뭘 만났어? 볼말이 안 말랐어. Shin balik lagi ke Daehyun yang ternyata sudah sampai di tokonya dan langsung diberitahu oleh Dalsik soal video pembulian yang dilakukan Sebil terhadap tiga orang kemarin. Hal ini membuatnya benar-benar serius untuk memecatnya tanpa tahu itu semua adalah kesalahpahaman. Besoknya lagi, Yeonju dan Sebil bertemu di acara perusahaan tempat kerjanya Yeonju. Di sana Sebil datang sebagai perwakilan pemasaran yang dinobatkan sebagai pekerja favorit tahun ini. Balik lagi ke Daehyun, kesalahpahaman itu akhirnya sirna setelah datang 3 orang kemarin meminta maaf karena telah mencuri dari tokonya. Scene berlanjut, sekarang Daehyun menunggu menjemput Yeonju setelah dia pulang kerja. Sebelum masuk, di depan pagar rumah, Daehyun meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi di toilet waktu itu. Yeonju mengakuinya, itu hanya spekulasi yang dia buat sendiri. Di sini Daehyun mengatakan hal yang membuat hati Yeonju bisa luluh dan menerima keputusan yang akan dibuat Daehyun sendiri. Setelah itu mereka saling peluk dan bilang harusnya mereka juga saling terbuka satu sama lain. 야, 최대한. 응. 그냥 가려고? 진짜. 이건 뭐 미워할 수가 없어. Episode 5 dibuka oleh Daehyun yang memberikan bunga selamat atas penghargaan yang didapat Sebil. Lalu Sebil memintanya untuk digendong dan tiba-tiba Yeonju datang. Yeonju yang kaget mencoba bersikap biasa aja dengan mengajak Sebil ikut makan bersama mereka. 연주 씨. Selesai makan saat mau balik, di depan lobi Daehyun mendapat telepon dari tokonya karena sedang ada masalah. Mendengar itu Yeonju malu, lalu menjauh dari mereka dan dari arah belakang datang Jo Seung-jun, temannya, mengajaknya ikut pulang dengan dia. 이사님. 안녕하세요, 이사님. 네, 최대한 점장님. Berlanjut Sebil menelpon adiknya, bertanya bagaimana keadaan di rumah tanpa tahu bahwa adiknya lagi di tempat karaoke, berlatih dance bersama teman-temannya. 알겠다고. 아, 나 공부해야 돼. 끊어. 와, 나 진짜 야. Besok paginya Daehyun yang sedang menjaga toko didatangi wartawan untuk meliput tokonya. Hal ini terjadi karena Sebil memenangkan penghargaannya sebagai pegawai terfavorit kemarin. Sesi wawancara Sebil dimulai. Bukan hanya Daehyun, tapi keluarganya juga hadir untuk mendukung dia dan mereka berfoto bersama. Cerita berlanjut di Kang Ji-won sedang syuting filmnya. Saat break, dia melihat ada chat dari Sebil yang lalu bergegas pergi. Shin balik ke Eunbil yang senang setelah lolos audisi tahap pertama menjadi idol. Tanpa diduga, Sebil yang dari dulu tidak menyukai hal itu melihatnya dan mengejarnya.
Cerita balik lagi ke Kang Jiwo yang sekarang datang ke toko karena chat Sebil tadi. Di sana dia bertemu Daehyun yang kaget melihatnya. Besoknya Sebil, Daehyun, dan keluarganya mengadakan pesta untuk merayakan penghargaan yang Sebil peroleh. Hari itu juga tepat artikel itu diterbitkan. Saat Daehyun melihat foto cover artikel yang memperlihatkan dia menggendong Sebil, dia langsung menelpon Yunju karena takut dia akan salah paham lagi. Scene pindah ke Yunju yang juga sedang makan-makan bersama semua rekan kerjanya. Tahu artikel itu dari temannya, dia pun hanya diam dan pura-pura tidak masalah dengan hal tersebut. 알바로 온 거 봐봐요. 아니면 껌딱지처럼 그냥 찰싹 달라붙었네. 미자님. Berlanjut Yunju yang sekarang diantar pulang Sungjun. Dari jauh, Daehyun melihat hal itu. Yongjun yang mabuk bilang untuk menggendongnya. Dia bercerita, mengungkapkan perasaannya, bahwa selama berpacaran dengan Daehyun, dia tidak pernah menggendongnya. Tapi kenapa harus orang lain yang dia gendong? Malah bukan dirinya. 나 지금까지 그치? 잘한다. 아, 업히는 게 이런 기분이구나. 참, 나도 이제 업혔다. 너 이러려고 여기 세워달라고 했구나.